Ini yang bergerak itu adalah muatan elektron, muatan negatif. Perlu dipahami bahwa ketika sebuah baterai seperti ini dihubungkan dengan sebuah rangkaian listrik, maka kita bisa lihat arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tapi yang perlu diingat, yang sebenarnya terjadi itu adalah ada elektron yang bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi, kebalikannya. Itu satu hal yang perlu diingat. Kemudian kalau misalnya kita lihat juga, ya ini kemarin kita bahas alasannya kenapa. Karena kalau ada medan listrik, maka elektron itu akan bergerak berlawanan arah dengan medan listriknya. Kalau medan listriknya ke kanan, maka elektron akan bergerak ke kiri. Karena hukum Coulomb juga kita lihat sifat dari muatan yang saling tolak-menolak dan saling tarik-menarik untuk muatan yang berbeda. Kemudian kemarin kita bahas beberapa definisi di awal. Ada arus listrik, sesuai definisinya. Ini adalah banyaknya muatan persatuan waktu. Muatan yang bergerak persatuan waktu. Kemudian ada densitas arus, ada resistansi, resistivity, kemudian daya, kemudian ya ini hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Nah, kemudian kemarin kita lihat juga bagaimana kalau beberapa resistor kita rangkai. Nanti kita bisa mengetahui berapa besar arusnya, kemudian berapa besar tegangannya misalnya. Ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Ada dua aturan penting. Pertama aturan potensial yang ini. Yang aturan potensial ini kita ya bergerak mengikuti sebuah loop yang kita buat sendiri, misalnya loopnya searah dengan jarum jam, kemudian kita lihat ada perubahan potensial atau tidak selama kita bergerak. Misalnya kemarin ini VA, ya kita tulis potensial di A, ya VA. Kemudian selama di kawat sini, selama melewati kawat, tidak ada perubahan potensial. Karena kita anggap kawatnya tidak memiliki hambatan. Beda ceritanya kalau dikatakan bahwa kawatnya itu memiliki hambatan, maka akan ada perubahan potensial. Tapi karena di sini kawatnya tidak memiliki hambatan, maka sepanjang kawat tidak ada perubahan potensial. Baru ketika nanti menemui sebuah baterai, kita akan mendapatkan, setelah melewati baterai ini, kita mendapatkan kenaikan potensial. Makanya tandanya plus V1. Kemudian terus sepanjang kawat tidak ada perubahan potensial. Nah, di sini kita menemui hambatan. Kalau untuk melihat hambatan itu akan menyebabkan penurunan atau penaikan potensial, kita lihat arusnya kemana. Kalau arusnya ini searah dengan arah jalan kita, maka kita akan dapatkan potensial sebelum melewati hambatan itu akan lebih besar dibandingkan potensial setelah melewati hambatan. Namanya juga hambatan ya. Setelah dilewati, itu potensialnya akan berkurang. Maka kalau arah arusnya searah dengan arah perjalanan kita akan dapatkan ini ada penurunan potensial setelah melewati sebuah resistor. Makanya tandanya negatif. Besarnya ya potensial itu kan beda potensial ya, I kali R besarnya. Kemudian terus di sini ini kawat yang berbeda. Kalau yang kawat pertama ini I1, yang ini I2. Jadi setiap kawat itu akan memiliki besar arus yang berbeda. Di sini juga prinsipnya sama. Ketika arah perjalanan kita sama atau searah dengan arah arusnya, maka kita akan mendapatkan penurunan potensial. Main negatif, besarnya I2R2. Kemudian sepanjang kawat tidak ada apa-apa, kembali lagi ke sini. Ya, ini sama dengan 0, sama dengan VA. Yang nanti ya VA ini bisa kita coret. Ini kalau kembali ke titik awal. Tapi bisa aja kita misalnya ingin mengetahui beda potensial dari A ke E. Berarti di sini nanti VA, di akhirnya adalah VE. Prinsipnya seperti itu aturan yang pertama.
aturan potensial, kemudian ada aturan arus. Ini menyatakan besarnya arus. Kalau ada cabang, ya kita lihat misalnya seperti ini. Kita lihat I3 itu ke arah sana, I2 ke arah sini, I1 ke sini. Maka kita bisa lihat bahwa I3 itu sama dengan I1 plus I2. Karena I2, I3 ini pecah. Satu ke sini, ke kiri, satu ke bawah. Maka ya berlaku hubungan seperti ini. Itu dua aturan yang perlu diingat untuk hukum Kirchhoff. Kemarin kita coba lihat contohnya. Kemudian perlu diingat juga kalau resistornya seri atau paralel, apa yang berlaku. Kalau seri, ya arus yang mengalir sepanjang rangkaian seri itu sama. Kemudian potensial penggantinya bisa kita dapatkan di hukum Kirchhoff. Ini ya tinggal dijumlahkan saja. Sedangkan untuk rangkaian paralel, yang tegangan yang sama itu adalah tegangan. Sedangkan hambatan penggantinya, ya kita lihat seperti ini. Oke ya, itu resistor. Sekarang kita lihat kapasitor. Kalau rangkaiannya terdiri dari kapasitor, kemudian kapasitornya dirangkai secara seri, maka kita akan dapatkan seperti ini. Rangkaian seri itu sekali lagi arusnya sama. Arus di sini, karena arus itu adalah dq per dt, maka sepanjang rangkaian seri, Q-nya sama di sini. Untuk kapasitor. Ya arusnya sama iya. Tapi kalau misalnya dalam konteks kapasitor kita butuh nilai Q, ya berarti Q-nya sama. Kemudian tolong dibedakan kalau untuk resistor rangkaian seri itu nilai hambatan penggantinya itu dijumlahkan, kalau yang ini kebalikannya. Ini ya 1 per C ekuivalen sama dengan 1 per C1 dan seterusnya. Untuk yang paralel ini yang sebaliknya. Oke ya, kemarin terakhir sampai sini. Kemudian ya ini ada contoh soal. Ada yang mengerjakan nggak? Coba angkat tangan yang mengerjakan. Tidak ada? Oke. Oke, bentar. Yang A enggak ada yang mengerjakan yang A. Yang A itu ditanyakan kapasitansi ekuivalen rangkaian. Berarti kapasitansi pengganti. Kapasitansi pengganti itu ya kita kalau asalnya rangkaian seperti ini, kita akan ubah menjadi ya hanya ada satu. Ini yang kita katakan C ekuivalen. Bagaimana cara mengerjakannya ya? Kita sederhanakan saja rangkaian. Rangkaian yang ini kita bisa lihat, kita bisa ubah menjadi seperti ini. Ini kalau kalau kita coba sederhanakan ya. Mungkin akan terlihat lebih mudah kalau kita buatnya seperti ini. Yang ini sama dengan yang saya gambar barusan. Maka kalau seperti ini kan terlihat lebih mudah ya. Jadi mungkin yang agak tricky itu bagian sini, kawat yang ini. Tapi kalau Anda lihat, kita bisa ubah menjadi seperti ini. Yang ini C2, yang ini C5, C3, C4. Pertama ya, yang ini dulu kita cari kapasitansi penggantinya. Karena itu adalah rangkaian paralel, rangkaian seri. Maka kapasitansi penggantinya itu ya 1 per C3 dan C5 itu sama.
1/4 tambah 1/4. Ini 1/C ekuivalen yang pertama misalnya. Maka C ekuivalen yang pertama adalah 4/2, 2. Maka yang ini sekarang jadi 2, 2. Yang ini C2 itu adalah 2 juga. C4 ini 2 juga. Maka yang ini kita bisa cari C ekuivalen penggantinya. Kita sebut saja C ekuivalen yang kedua. Kalau ini tinggal dijumlahkan karena rangkaiannya paralel ya. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah, yang atas 6. Sekarang lihat yang bawah yang ini. Yang ini C1, ini C6. C1, C6 itu 3. Berarti ya C ekuivalen yang ketiga ini adalah 3 tambah 3 sama dengan 6. Maka kita dapatkan rangkaiannya itu menjadi ini 6, ini juga 6. Tentu ini juga kita bisa sederhanakan ya. Itu jadi paralel, jadi C ekuivalennya ya 1/6 tambah 1/6. Maka C ekuivalennya adalah 3. Nah, jadi rangkaian yang tadi bisa kita sederhanakan seperti ini. Dengan nilai ini adalah 3 mikrofarad. Oke, bisa dipahami? Ini yang soal nomor A. Yang B, berapa muatan C ekuivalen? Kalau ditanya muatan, ya muatan itu adalah apa? C dibagi potensial. C-nya ini 3 mikrofarad, potensialnya 20 volt. Betul ya? Ini bentar. Kapasitansi itu adalah Q dibagi C, dibagi V. Maka Q itu adalah C kali V. Maka Q ini adalah C ekuivalen kali V. C-nya tadi 3 mikrofarad, V-nya 20 volt. Maka ini menjadi berapa? Ya, 6 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Ya, ini yang B. Kemudian yang C. Beda potensial antara plat kapasitor C1. C1 itu yang ini. Ada yang bisa? Ada yang mau coba nggak? Ya, yang C ini kita harus lihat dulu. C1 itu kan adanya di sini. Berarti kita kalau saya pindah ke gambar yang ini, berarti C1 itu ada yang di sini. Untuk tahu C1, kita perlu tahu beda tegangan yang ditanya beda tegangan antara plat kapasitor C1. Nah, untuk tahu beda tegangannya ya kita perlu tahu apa? Ya, dilihat aja V itu adalah Q dibagi C. C-nya kita tahu, ini C1, Q-nya berapa? Nah, Q-nya itu tadi kalau kita lihat bentar. Yang ini C1 itu kan ada di dalam sini. Ini kan C ekuivalen yang mengandung C1. Maka kita perlu cari dulu berapa potensial di sini. Atau kita bisa cari dulu berapa muatan di sini. Muatannya kita sudah tahu di sini, yang ini. Ini adalah muatan
Ini adalah muatan pada C ekuivalen, tapi karena ini adalah rangkaian seri, kalau ini kita kembalikan ke sini, ini kan jadi tetap rangkaian seri ya. Maka muatan yang mengalir pada kapasitansi yang atas ini sama dengan muatan yang mengalir pada kapasitansi yang bawah sini. Karena arusnya sama. Maka kita tahu Q yang mengalir pada ini, muatan yang mengalir pada kapasitansi yang 6 mikrofarad yang di bawah sini. Oke ya, kalau itu tahu kita bisa menghitung beda potensial di sini. Beda potensialnya Q dibagi C ekuivalen. Berarti Q-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat minus 5 kolom dibagi ini C ekuivalen 6. 6 kali 10 pangkat minus 6 farad. Ini jadi 10 volt. 10 volt ini ada beda potensial di sini. Oke ya. Beda potensial di sini. Tapi yang ditanya yang C1, yang ini. Tapi kita kalau lihat rangkaian yang ini, karena ini adalah paralel, maka beda potensial di sini akan sama dengan di sini. Maka yang 10 volt juga adalah beda potensial pada muatan atau pada kapasitor C1. Bisa dipahami nggak? Alvin Pratama, paham nggak? Masih kurang paham yang dekat itu ya Pak, kan ditanya C1 kenapa bisa ke C ekuivalen ya Pak? Karena yang ini C ekuivalen, saya ulang ya, yang di bawah sini, C1 itu kan ada di sini ya. Iya Pak. Nah, ada di sini. Kalau kita ingin tahu beda tegangan pada C1, karena yang ini itu adalah paralel, maka beda tegangannya itu kan akan sama ya. Beda tegangan di sini akan sama dengan di sini. Yang itu juga akan sama dengan beda tegangan di sini. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Ya, maka kita cari beda tegangan yang ini saja. Beda tegangan yang ini. Beda tegangan itu kan antara kawat atas dan bawah ya. Jadi antara kawat ini dan kawat yang ini, yang bawah sini. Dan ini sama karena dia paralel. Jadi kalau saya cari beda tegangan di kawat ini, misalnya ini kawat titik A, kawat titik B, ini kawat titik A, kawat titik B, maka beda tegangan ini akan sama dengan beda tegangan di sini. Karena dia paralel. Yang ditanya yang di sini betul. Cuma beda tegangan ini sama dengan yang di sini. Makanya kita gunakan informasi itu saja. Ini Q ini adalah muatan pada ini yang mengalir di sini. Kemudian C-nya ya C yang 6 ini. Maka kita dapatkan 10. Begitu ya? Pak, mau bertanya Pak, Ya ya. buat yang itu kenapa kita nggak langsung nyari yang C1 aja Pak? Kan kalau misalnya yang paralel gitu, itu C6 sama C1 Pak. Ya, bisa diulang, Mas? Buat kapasitornya kan dimintanya C1 aja, tapi kan Bapak pakai yang udah urut gini. Nah ini kan C6 sama C1 Pak. Suaranya agak menggema, tapi kenapa nggak pakai yang ini? Karena kita kan nggak tahu muatan yang mengalir di sini tuh berapa. Kalau ingin tahu V itu kan Q dibagi C ya. C1-nya kita tahu, tapi Q-nya berapa? Kita kan harus cari dulu Q-nya.
Q-nya itu tentu akan berbeda Q di sini dengan Q yang di sini. Karena ini kan rangkaiannya paralel ya. Jadi kalau ada Q yang kalau dia seri seperti ini, maka Q-nya kan akan bentar ya. Kalau rangkaian seri seperti ini, Q di sini kan sama dengan di sini karena dia seri. Tapi kalau dia paralel, maka Q di sini akan beda dengan Q di sini. Dan di C1 ini kita belum tahu Q-nya itu berapa. Ya, tentu saja bisa aja dicari dulu Q-nya di sini, kemudian nanti dihitung V-nya dengan Q dibagi C1. Hasilnya ya akan sama dengan ini. Itu bukan maksudnya. Maaf tadi nggak begitu jelas. Iya, Pak. Ya. Berarti ya gitu. Jadi kalau mau seperti ini, V sama dengan Q dibagi C1, ya Q-nya berarti Q yang melewati C1. Tidak boleh Q yang lain. Kalau yang tadi, Q yang ini itu, ini adalah Q yang melewati rangkaian ini, rangkaian seri ini. Yang ini tuh berarti kan sama dengan Q yang melewati di sini ya. Karena dia seri. Tapi begitu masuk ke yang ini, kalau kita mau pecah, ingin cari tahu Q yang ini dan yang Q ini, berarti ya perlu dilihat lagi. Gitu ya. Ada lagi? Ini agak berantakan saya tulis. Yang seperti ini memang perlu untuk latihan ya, makanya kemarin saya minta coba dikerjakan. Oke. Itu yang C, sekarang kita lihat yang D. Kalau yang D sih tinggal, nah ini kan ditanya muatan C1. Berarti kan muatan itu sama dengan ya V dikali C. V tentu V1. V1 ya ini 10 volt kali C1-nya berapa C1? 3 mikrofarad. Maka Q-nya ya 3 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Nah, ini kan bisa kita lihat ya. Q yang melewati C1 itu beda dengan Q yang ini. Sebetulnya ya kita juga bisa lihat itu sih. Ini kan tadi kan Q yang di rangkaian seri itu 6 ya. 6 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian dia pecah menjadi 2. Berarti kan yang saya lagi menggambarkan yang ini. Berarti kalau yang ini potensialnya sama, 3 mikrofarad, 3 mikrofarad, maka ya dia akan pecah sama besar. Maka yang ini 3 kali 10 pangkat 5 ini juga 3. Ya ini bisa juga dilihat seperti itu. Itu yang D, kemudian yang C, beda potensial antara plat kapasitor C2. C2 itu yang mana? C2 itu yang ini. Gimana caranya? Ya, kalau saya sih, ya saya akan cari, karena yang diminta itu beda potensial di sini, C2 itu ini. Maka karena ini, yang ini, dan yang ini, dan yang ini paralel, maka saya bisa mencari beda potensial di sini. Karena ini adalah kapasitansi pengganti yang ungu ini ya, untuk rangkaian paralel yang ini. Atau kalau mau dilihat seperti tadi, ini di beda potensial itu kan antara dua titik. Ini titik katakanlah titik C, ini titik A yang ini. Beda potensial di sini sama dengan ya beda potensial di sini. Sama dengan di sini, sama dengan di sini, sama dengan di sini. Maka kalau saya bisa mendapatkan beda potensial di yang ini, saya akan dapatkan beda potensial di C2. Gitu ya.
Menghitungnya ya sama dengan yang tadi. Kita sudah tahu Qi yang melewati di sini, kita sudah tahu Qi yang melewati kapasitansi pengganti ini, yaitu ini. Karena yang ini kan rangkaiannya seri, Qi-nya sama. Semoga bisa dipahami ya. Berarti berapa nilai Qi-nya? Beda potensialnya. Ya, sama, tinggal beda potensial itu adalah Qi dibagi C ekuivalen yang di atas itu tadi yang keberapa? Pokoknya C ekuivalen yang di atas ya. Q-nya itu 6 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Ini 6 mikrofarad. Ini jadi 10 volt. Sama. Ini juga masuk akal karena kalau kita lihat rangkaian yang ini, kalau kita lihat yang ini kan 20 volt ya. 20 volt, kemudian yang ini 6, ini 6. Berarti kan terbagi 2 sama besar. Di sini 10, di sini 10. Maka ini 10 volt. Ini juga tadi bisa kita buktikan dengan perhitungannya. Di perhitungannya tadi, ya ini 10 volt. Maka nilai 10 volt ini juga akan sama dengan nilai potensial di sini, di C2. Karena ini 10 volt, ya ini juga 10, ini juga 10. Gitu ya. Maka yang ini, yang E ya 10 volt. Yang F, muatan di Q2. Kalau ini sih tinggal V di V2 yang tadi 10 volt kali C2. Maka ini 10 volt. C2 itu berapa tadi? 2 mikrofarad. Maka ini jadi ya 2 kali 10 minus 5 kolom. Yang G, beda potensial antara plat kapasitor C3. C3 itu yang ini. Yang di sini. Ya berarti kita harus mencari beda potensial di sini. Kita sudah tahu beda potensial antara titik ya. Antara titik ini dan ini yang sama dengan antara ini dan ini. Sama juga dengan tadi yang lewat C2. Ini adalah 10 volt. Berarti yang ini tuh 10 volt. Karena ini rangkaian seri, berarti 10 volt ini akan terbagi. Kalau kita lihat C5 dan C3 itu sama besarnya. Sama kan ya? C5 dan C3 itu 4 mikrofarad. Maka ya dengan mudah kita dapatkan di sini jadi di C5 5 volt, 5 volt, di C3 juga 5 volt. Bisa seperti itu juga bisa. Atau mau dihitung seperti tadi juga bisa. Berarti yang G itu ya ini udah 5 volt jawabannya. Muatannya ya Q C F kali C. 5 volt kali tadi C5 itu berapa? 4 mikrofarad. Ya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Begitu ya. Sekali lagi yang seperti ini perlu Anda coba sendiri ya. Kalau Anda hanya melihat saya sih mungkin nggak akan kurang masuk juga ya. Tapi tolong nanti coba dikerjakan ya. Kayak ini yang kemarin sebetulnya. Sekarang saya ingin melanjutkan. Ada pertanyaan dulu nggak? Pak, mau nanya lagi, Pak.
Iya ya. Buat yang penyederhanaan gambarnya, Pak, saya bingung kenapa itu bisa dipisah, Pak. Buat yang mana? Yang menyederhanakan gambar apa ininya? Oh, yang ini. Yang bagian ini. Yang bagian C1 dan C6. Iya ya Pak, yang itu. Kenapa bisa dipisah, Pak? Oh ya. Karena kalau kita lihat ya, ini saya hapus. Yang bagian sini itu kan kawat saja ya. Kalau Anda mau memisah atau menggabung sebuah rangkaian, dilihat kawatnya. Di kawat ini itu kan kita asumsikan tidak ada hambatan. Maka di kawat yang ini, yang saya kasih highlight ini, berarti kan tidak ada apa-apa di situ. Maka yang ini tuh bisa saya hapus yang ini dulu. Bentar. Maka yang bentar. Nah, kalau kita ambil sebuah titik di sini, titik A misalnya. Ya ini juga titik A yang ini. Oke ya. Nah, di sini yang ini kalau kita ambil titik B, ya ini akan jadi titik bentar. Titik B juga di sini. Jadi kalau kawat ini tidak memiliki, kalau di kawat ini ada sebuah hambatan atau kapasitor, ya ini jadi tidak bisa kita pisahkan. Tapi karena di kawat ini sebenarnya tidak ada apa-apa, kita bisa buat seperti ini. Jadi A dan B, bentar, kelihatan deh. A dan B itu misalnya ini, saya hapus dulu ya. Nah, A dan B itu ini sama dengan A dan B seperti ini. Jadi kalau ini diteruskan yang dari bawah C3 ini saya teruskan ke sana, maka akan sama seperti ini. Kemudian yang ini juga karena tidak ada. Jadi yang bagian ini tuh bisa jadi bagian dari yang atas ini, bisa bagian yang bawah sini. Bingung nggak? Masih bingung? Udah sedikit mengerti sih, Pak. Gimana? Sudah sedikit lebih mengerti, Pak. Bentar. Suara Anda agak menggema, saya kurang begitu nangkap. Tapi intinya gini apa? Yang ini tuh emang menyederhanakan ini perlu ya perlu Anda lihat ya. Atau ya kasarnya perlu jam terbang. Kalau Anda sering melihat rangkaian seperti ini mungkin nanti bisa menyederhanakan. Nah, kawat yang ini tuh dia kan di antaranya tidak ada komponen apa-apa. Jadi dia bisa termasuk pada rangkaian yang atas ini, bisa juga yang bawah sini. Tadi kalau saya gambar titik A di sini, titik B di sini, berarti kan ini bisa saya teruskan dari B ini ke A, kemudian yang ini juga bisa saya pisahkan. Jadi saya pindahkan, karena kan tidak ada apa-apa antara titik A dan titik B itu. Saya bisa buat seperti ini. Jadi titik, kalau dilihat beda potensialnya, beda potensial di kawat ini itu kan tidak ada perubahan beda potensial. Di kawat yang ini juga tidak ada perubahan potensial. Demikian juga di kawat yang ini nih, potongan kawat yang kecil ini tidak ada perubahan potensial. Maka ini itu akan sama dengan yang tadi saya hapus. Begitu kira-kira.
Atau mungkin nanti coba lihat lagi ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi kita bicara, sebelumnya kita bicara resistor, kemudian kapasitor, ada satu lagi, ya tambahan ya, ada yang namanya, kadang di soal itu ada ampere meter. Ampere meter. Sesuai namanya, ini untuk mengukur arus, simbolnya seperti itu. Bagaimana cara menggunakannya? Kalau ini saya punya sebuah rangkaian misalnya. Nah, ampere meter itu karena dia ingin menghitung arus, mengukur arus, ya kita harus letakkan ampere meter itu di sini, pada kawatnya. Jadi seakan-akan kita potong kawat ini, kemudian kita masukkan ampere meternya di sini. Nah, untuk itu, maka idealnya hambatan dalam, semua komponen itu kan memiliki hambatan dalam ya. Sebetulnya kawat juga dia memiliki hambatan dalam, cuma kita anggap dia ideal. Demikian baterai juga dia memiliki hambatan dalam. Atau kalau misalnya ada hambatan dalam pada baterai, misalnya ini baterai 20 volt ya. Kemudian di soalnya itu diberikan informasi bahwa baterai ini memiliki hambatan dalam. Biasanya dilambangkan dengan R kecil. Misalnya 1 ohm. Ya, kalau terlalu besar ya, misalnya 0,001 gitu. Nah, ini tuh akan sama dengan kalau Anda gambarkan sebuah baterai dan sebuah resistor. Nah, baterainya itu jadi seperti ini. Jadi ada baterai saja dan ada hambatan dalamnya. Kalau di soal diketahui seperti ini, berarti ini ada hambatan dalam. Sebetulnya tadi semua komponen juga memiliki hambatan dalam, termasuk ampere meter. Maka idealnya untuk ampere meter itu hambatan dalamnya itu bernilai berapa? Bernilai 0 idealnya ya. Ampere meter yang ideal itu hambatan dalamnya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kita kan ingin mengukur arus. Kalau di sini ada hambatan dalamnya, ada ampere meter ini memiliki hambatan, maka akan ada perubahan arus yang terukur. Jadi nilainya akan berubah. Beda dengan, bisa dipahami nggak? Beda dengan voltmeter. Ini simbolnya seperti ini. Kalau voltmeter itu kan ingin mengukur beda tegangan di antara dua titik. Misalnya ini titik A, kemudian ini titik B. Maka dia akan dirangkai paralel seperti ini, voltmeter itu. Nah, dia akan mengukur beda tegangan titik A dan titik B. Karena voltmeter juga memiliki hambatan dalam, maka idealnya untuk voltmeter hambatan dalamnya berapa? Hambatan dalamnya idealnya ya tak hingga. Kenapa tak hingga? Ya, karena yang ingin diukur itu kan rangkaiannya yang ini ya. Kalau arus itu kan akan selalu mencari jalan di mana tegangan hambatannya itu rendah. Kalau yang voltmeter ini hambatannya tak hingga, maka arus itu tidak akan melewati voltmeter. Dia akan terus ke sini. Sehingga bacaannya itu tidak dipengaruhi oleh hambatan dalam dari voltmeternya. Karena nilainya sangat besar. Dan arus tidak ada yang mengalir ke sini, ke voltmeternya. Kalau hambatan dalamnya kecil, maka akan pecah arus itu, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Sehingga tujuan untuk mengukur beda tegangan di dua titik ini tuh tidak akan tercapai. Karena arusnya berubah, besar arusnya itu berubah ketika kita tambahkan voltmeter. Harusnya kan tidak. Voltmeter ini hanya digunakan untuk mengukur saja, tidak
harusnya tidak mengubah besar arus pada rangkaian. Oke, bisa dipahami? Oke. Sebelumnya membahas resistor, kapasitor, kemudian ini ada ampermeter dan voltmeter. Kemudian bagaimana kalau rangkaiannya itu kita gabungkan antara resistor dan kapasitor. Karena di sini ya kita hanya bicara rangkaian kapasitor saja. Sebelumnya kita hanya melihat rangkaian resistor saja. Padahal di komponen di rangkaian elektronik itu dua ini akan selalu ada ya. Jadi ini rangkaian gabungan antara resistor dan kapasitor. Misalnya saya punya rangkaian seperti ini. Bentar. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya bagaimana cara kerja kapasitor dan resistor ketika dia digabungkan. Kalau Anda ingat atau memperhatikan sebelumnya saya sudah sempat bahas apa yang terjadi ketika kapasitor itu dihubungkan dengan baterai. Nah, saya akan coba ulang itu dengan menambahkan resistor di sini. Yang ini tuh saklar ya. Misalnya ini A, ini B, ini ya ini saklarnya. Maksudnya ini tuh nanti saya bisa hubungkan S dengan A, kemudian saya bisa hubungkan S dengan B. Rangkaian itu kan selalu tertutup ya. Kalau saya hubungkan A dengan S, maka yang B ini jadi tidak ada maknanya. Karena dia tidak terhubung kemana-mana. Demikian juga kalau saya hubungkan S dengan B, seperti ini, maka yang bagian sini itu jadi tidak ada maknanya. Karena dia tidak terhubung, dia terputus. Jadi baterai yang ada di sini itu jadi tidak akan berfungsi. Karena dia tidak dihubungkan. Kalaupun ada arus yang mengalir, ada baterai itu kan untuk menjaga beda potensial supaya tetap sama. Kalaupun ada elektron yang mengalir, dia tidak akan sampai dari sini misalnya tidak akan sampai ke ujung yang sini. Jadi yang ini tuh saklar. Nah, di sini kita akan melihat proses pengisian kapasitor. Jadi nanti ada dua proses yang perlu Anda perhatikan. Ada proses pengisian kapasitor, ada proses pengosongan kapasitor. Proses pengisian kapasitor itu, misalnya pertama kita hubungkan antara S dengan A yang ini. Kalau ini dihubungkan, berarti kan yang B ini nggak ada manfaatnya. Berarti rangkaiannya ya rangkaian ada tegangan, baterai, ada R, ada C. Apa yang terjadi ketika ini dihubungkan? Pertama kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff. Misalnya saya akan buat loop-nya seperti ini. Hukum Kirchhoff itu kan kita harus membuat loop dulu. Kemudian kita tentukan arusnya itu mengalir kemana. Misalnya ke sini. Karena arus itu kan dari potensial tinggi ke rendah ya. Kalau baterainya di sini hanya satu, maka bisa dipastikan arus itu mengalirnya seperti ini. Tapi kalau baterainya dua, tergantung mana yang lebih kuat. Itu akan menentukan arah arusnya. Nah, kalau kita gunakan hukum Kirchhoff, saya akan langsung aja ya. V ini saya berjalan ke sini ya, berarti V plus V, kemudian minus I kali R, kemudian melewati ini. Ini saya tulis apa di sini? Ada yang tahu? Ini saya tulis Q per C. Kenapa? Karena ini kan aturan potensial. Dan di kapasitor itu, kapasitansi itu adalah Q dibagi
V. Kalau saya ingin tahu V, ya V itu adalah Q dibagi C. Berarti kan potensial ya, besarnya potensial. Ini besarnya potensial, ini potensial, maka ini juga harus potensial. Ini adalah Q dibagi C. Tandanya plus atau negatif? Plus atau minus? Ada yang tahu nggak? Kalau ini positif, tahu ya. Karena arus itu ketika melewati baterai, maka tegangannya meningkat. Ini ketika melewati hambatan, tegangannya menurun. Artinya tegangan di sini lebih besar dibanding tegangan di sini. Nah, ketika melewati kapasitor, tegangannya naik atau turun? Ada yang tahu? Raihan Karim tahu? Turun, Pak. Kenapa turun? Yang lain tahu? Vivina tahu nggak? Vivina naik atau turun? Plus atau minus? Yang ke bawah ya, Pak? Yang C ya. Negatif, Pak. Turun, Pak. Kenapa turun? Jawabannya betul turun. Cuma alasannya ada yang tahu nggak alasannya? Yang lain ada yang tahu alasannya? Ketika melewati ini, ya dia turun. Berarti potensial di sini itu lebih tinggi dibandingkan potensial di sini. Cuma alasannya kenapa? Nah, kalau Anda ingat yang sebelumnya, ketika kapasitor itu dihubungkan dengan baterai, maka kan ada arus yang mengalir, ada elektron yang bergerak. Elektron itu kan bergerak dari potensial rendah, dari sini ya, dia bergerak ke sana, berlawanan dengan arah arus. Maka di sini, di bagian bawah, di keping bawah kapasitor itu akan bertumpuk elektron. Elektron itu akan menumpuk di sini. Elektron akan bertumpuk di sini, sehingga di keping yang atas ini, elektron ini kan konduktor ya, berarti elektron yang ada di keping atas ini akan terbawa ke sana, sehingga akan tertolak karena di sini ada penumpukan muatan negatif, maka muatan negatif yang ada di keping atas ini akan ditolak, karena kan negatif akan tolak menolak ya. Maka di sini sisanya tinggal yang positif. Nah, ini yang terjadi, ini dikatakan sebagai proses pengisian kapasitor. Tergantung nanti baterainya disimpan seperti apa, ada elektron yang akan bergerak ke salah satu kepingnya. Kepingnya akan diisi oleh elektron, kemudian keping yang, kalau satu keping diisi oleh elektron, maka keping yang di atasnya, elektronnya itu akan pergi, sehingga ini jadi positif. Dan ini akan terus berlangsung sampai apa? Sampai beda tegangan di sini, beda tegangan di antara kapasitornya itu sama dengan beda tegangan pada baterainya, baterai yang mengisinya. Itu juga tolong diingat, tolong dicatat ya. Bisa dipahami nggak? Jadi arus ini akan berhenti melewati kapasitor ketika beda potensial antar keping kapasitor itu nilainya sama dengan nilai potensial baterainya. Jadi kalau ini sudah sama, beda potensialnya, maka dia akan berhenti. Tidak ada lagi arus yang melewati kapasitor. Itu ciri kapasitor. Kalau resistor, dia akan selalu dilewati oleh arus selama terhubung dengan baterai. Tapi kalau kapasitor, saat tidak ada atau saat beda tegangan antar keping kapasitor ini sama dengan beda tegangan pada baterai yang mengisinya,
maka arus itu akan berhenti. Sudah tidak ada lagi arus yang melewati kapasitor. Oke ya, mungkin nanti Anda tolong catat sendiri aja ya. Jadi tadi arus itu akan berhenti melewati kapasitor saat apa? Saat beda tegangan pada kapasitornya sama dengan beda tegangan pada baterainya. Baterai yang mengisi kapasitornya. Nah, berarti kalau dilihat tadi, kembali ke pertanyaan yang tadi, maka di sini akan terjadi penurunan. Maka ini tandanya negatif. Dan ini ya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ya kalau tadi kita tulis ini mulai dari VA, kembali ke PA, nanti PA-nya kita coret. Ini sama dengan 0. Maka dari persamaan yang, ini saya kasih persamaan 1 ini, saya tulis ulang, maka V ini akan sama dengan I kali R tambah Q dibagi C. Saya pindahkan ruasnya. Nah, kita harus menyelesaikan persamaan ini. Bagaimana menyelesaikannya? Ini kan persamaan diferensial ya. Kenapa diferensial? Ya karena I itu adalah dq per dt kali R tambah Q per C. Supaya enak lihatnya sama dengan P. Nah ini kan jadi persamaan diferensial. Di sini dq per dt, ini ada Q. Jadi kita selesaikan persamaan. Oke, tapi kali ini saya akan lewati penurunannya. Anda kalau mau silakan dikerjakan sendiri. Karena waktunya nggak banyak, saya akan langsung ke solusinya saja. Karena itu matematis. Solusinya itu ya Q sama dengan sesuatu. Q ini sama dengan C kali V kali 1 min E pangkat min T dibagi RC. Nah ini solusinya. Jadi kalau kita lihat, ini didapat, pertama ini dapat dari hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff biasa. Kita lihat kalau kita ingin tahu berapa Q, berapa muatan pada rangkaian ini, nilainya adalah ini. C kali V kali I kurangi E pangkat minus T per RC. Ini bisa kita buktikan. Kita lihat fenomena fisiknya. Kalau misalnya T sama dengan 0, apa yang terjadi? Kalau T sama dengan 0, maka ini kan jadi E pangkat minus 0 ya, atau E pangkat 0. Karena 0 itu tidak positif atau negatif. Maka E pangkat 0 itu kan ini jadi 1. Maka ini jadi 1 minus 1, jadi 0. Jadi saat T sama dengan 0, Q-nya sama dengan 0. Ini masuk akal, karena saat T sama dengan 0, ya kita belum memiliki muatan. Muatan ini hanya ada, muatan di sini itu ada ketika elektron ini mulai bergerak. Berarti kan sudah mulai bergerak, T-nya sudah berjalan. Tapi kalau T sama dengan 0, ya Q sama dengan 0. Itu masuk akal. Sekarang kalau kita lihat T-nya tahingga misalnya, atau waktu yang sangat lama, berapa Q-nya? Kalau saya masukkan T di sini tahingga, berarti kan ini E pangkat minus tahingga. E pangkat minus tahingga itu ya sama dengan 0. Maka Q-nya ini adalah sama dengan C kali V. Jadi saat tahingga ini waktu yang sangat lama ya. Maksudnya waktu pengisian kapasitor yang sangat lama. Maka Q-nya sama dengan C kali V. Ini yang ini tuh, ya ini kembali lagi ke persamaan yang dulu kita lihat, bahwa kapasitansi itu adalah Q dibagi V.
Berarti proses pengisiannya sudah selesai. Yang ini tuh, yang ada T-nya ini menandakan proses pengisian kapasitor. Kalau saat T sama dengan 0, Q-nya belum punya. Saat T-nya sudah lama atau tahingga, maka kita sudah penuh kapasitornya. Maka Q-nya ya sama dengan C kali P. Kalau mau digambar grafiknya, ya kita bisa lihat T ini waktu, yang ini Q. Ya, T sama dengan 0, kemudian dia naik, kemudian ya akan seperti ini. Jadi dia akan berhenti di satu titik. Ya, ini adalah sama dengan titik ini C kali P. Bisa dipahami ya? Ini Q-nya. Kalau ditanya potensialnya, ya kita bisa lihat dari situ. Dari sini. Karena kadang yang ditanya pada proses pengisian itu bukan Q, tapi V. Ya, ini dengan mudah V itu sama dengan ya Q dibagi C. Atau gini. V ini kan Q dibagi C ya. Q-nya yang atas itu. V ini ya Q dibagi C. Berarti C kali V 1 min E T per RC. Ya, bagi C. Maka C-nya hilang. Maka V itu ya V kali 1 min E minus T, ini T ya, bagi RC. Kalau I-nya bagaimana? I itu adalah dQ per dt. Ya turunkan saja Q terhadap T. Masih ingat nggak turunan epsilon? Turunan epsilon itu ya turunan dari terhadap T ya. Berarti ini turunan dari terhadap T-nya 1 per RC, pindahkan ke atas kali epsilon. Ini sama dengan V dibagi R kali E pangkat minus T per RC. Ini juga sebenarnya ini semuanya masuk akal ya. Kalau kita lihat kalau kita lihat tadi misalnya pada saat T sama dengan, Anda bisa masukkan saat T sama dengan 0 atau T sama dengan tahingga. Maka Anda akan dapatkan ini sesuai dengan kondisi fisiknya. Sampai sini oke ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ini kita sedang membahas rangkaian R dan C. Maka akan ada proses pengisian kapasitor. Jadi kapasitor ini tadinya kosong, tidak ada muatannya. Tapi karena dihubungkan dengan baterai, maka akan ada elektron yang bergerak mengisi keping kapasitornya. Maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Oke ya. Nah, selain pengisian juga, ya tentu ada kebalikannya. Proses pengosongan kapasitor. Pengosongan itu, kalau saya ambil gambar yang ini, kalau saya ambil gambar yang tadi, nah, tadi kan kita punya gambar ini. Tadi kan kita hubungkan A dengan S. Nah, sekarang kalau kita hubungkan B dengan S seperti ini, maka apa yang terjadi? Seperti tadi dibahas, bagian ini tuh terputus.
sehingga tidak ada efeknya pada rangkaian. Yang disebut rangkaian itu kan loop yang tertutup ya, yang ini. Maka sekarang kita lihat di sini hanya ada R saja dan C saja. Tidak ada baterai. Kalau tidak ada baterai, maka yang terjadi adalah muatan yang ada di sini. Ini kan tadi ada muatan nih. Kalau dia tadi sudah terisi penuh, kemudian baterainya kita putus, maka muatan yang ada di sini itu akan bergerak. Jadi seakan-akan kapasitor ini adalah baterai, seolah-olah dia menjadi baterai. Muatan yang ada dalam kapasitor itu akan kemudian mengalir di dalam rangkaiannya. Ini yang disebut sebagai proses pengosongan kapasitor. Jadi yang dikosongkan itu muatan di dalam kapasitornya itu akan bergerak. Karena apa? Karena di rangkaiannya tidak ada lagi baterai yang akan menjaga beda potensialnya itu sama dengan beda potensial pada kapasitornya. Kalau tadi kita dapatkan pada proses pengisian kapasitor itu persamaan ini, bagaimana dengan proses pengosongan? Kita bisa gunakan hukum Kirchhoff yang sama, yang ini. Tapi ya sekarang kita tidak punya baterai lagi. Maka yang itu akan saya tuliskan di sini. Hukum Kirchhoff-nya ya I kali R tambah Q dibagi C sama dengan 0. I itu adalah dq per dt kali R tambah Q per C sama dengan 0. Ini sama. Ini adalah persamaan diferensial. Kita selesaikan. Mungkin tidak akan saya turunkan juga. Tapi nanti kita akan dapatkan solusinya itu. Mestinya ini lebih mudah ya. Karena ya ini kan cuma persamaan diferensial bias. Tidak ada konstanta. Ini adalah ya Q0 kali E minus T dibagi RC. T ini waktu. Anda nanti bisa lihat R kali C itu dimensinya jadi waktu. Jadi ohm dikalikan dengan farad itu jadi waktu dimensi. Ini solusinya yang ini. Jadi kita dapatkan ini adalah Q saat proses pengosongan kapasitor. Kalau ditanya I, ya I ini adalah dq per dt. Turunkan saja yang Q ini terhadap waktu. Akan dapatkan minus, karena itu didapat dari atas, bagi RC kali E pangkat minus T dibagi RC. Nah ini nilai I-nya pada proses pengosongan kapasitor. Oke. Sampai sini ada yang mau dibahas dulu? Jadi sedikit direview. Sebelumnya kita bahas rangkaian yang murni resistor saja, kemudian murni kapasitor saja. Nah, setelah itu kita bahas rangkaian yang merupakan gabungan antara resistor dan kapasitor, atau ini disebut rangkaian RC. RC itu ya resistor dan kapasitor. Kalau resistor dan kapasitor digabungkan dengan sebuah baterai, maka akan ada proses pengisian, pengisian kapasitor. Proses pengisian ini artinya tadinya keping kapasitor ini kosong, tidak ada muatannya. Ketika dihubungkan dengan baterai, maka ada elektron yang bergerak. Karena arus itu kan pergerakan elektron. Ada elektron yang bergerak ke sini, ke salah satu keping kapasitornya. Sehingga dia akan memiliki muatan negatif. Nah, karena kapasitor ini terdiri dari dua keping, satu di atas, satu di bawah. Kalau keping di bawah diisi oleh elektron, akibat baterai ini mengalirkan elektron, maka keping atasnya ini
akan jadi positif. Kenapa positif? Karena ya ini kan muatan negatif ya. Jadi muatan negatif yang ada pada keping di atas ini akan ditolak, akan tertolak. Maka ini akan jadi sisanya positif. Ini terus berjalan proses pengisian. Kalau ini negatif, ini positif. Sekarang kan kapasitornya jadi memiliki beda potensial. Karena ada medan listrik, ada beda potensial. Nah, beda pengisian ini akan terus terjadi sampai beda potensial ini sama dengan beda potensial pada baterai. Kalau ini sudah terjadi, maka berhenti. Arusnya itu akan berhenti. Tidak ada lagi arus yang mengalir melewati kapasitor ini. Itu juga perlu dicatat. Kalau dibuat dalam persamaan, dari hukum Kirchhoff, kita dapatkan 3 persamaan. Ini, tolong ingat ini proses pengisiannya ya. Kalau misalnya yang di atas ini kita anggap ya sudah terisi. Tapi kalau, atau misalnya baterai ini sudah dihubungkan dalam waktu yang lama dengan kapasitor. Berarti semua di sini sudah terisi. Tapi kalau yang ditanyakan proses pengisiannya, ya ini yang terjadi. Kemudian pengosongan, kalau pengosongan ya seperti ini. Pengosongan itu kalau sekarang baterainya saya cabut, maka di rangkaian yang ini sudah tidak ada baterai lagi. Sehingga muatan yang ada pada kapasitornya yang akan bergerak. Sehingga kapasitornya akan menjadi kosong. Persamaannya seperti itu. Terus saya kasih contoh. Misalnya saya punya rangkaian baterai, kita kasih hambatan, kemudian ini saklar. Yang ini yang panjangnya beda, ini baterai ya, yang panjangnya sama kapasitor. Atau saya tambah lagi, ada baterai yang kedua. Nah misalnya ini baterai, kadang V ditulis seperti itu, kadang juga ditulis seperti ini. Ini R1, ini R2, ini kapasitor. Misalnya S1 berapa? Misal ya 1 volt, E2 3 volt. R1 misalnya 0,2 ohm, R2 0,4 ohm. Kemudian kapasitornya 10 mikrofarad. Nah, sekarang kalau saklarnya, saklar itu yang ini, lambangnya, logonya seperti itu, simbolnya. Kalau saklarnya itu awalnya dibuka seperti ini, dibuka dalam waktu lama ya, kemudian saklar ini ditutup dalam waktu yang lama juga, berapakah perubahan muatan dalam kapasitor? Nangkap nggak soalnya? Jadi kita ingin membandingkan dua keadaan. Keadaan pertama itu ketika saklar ini dibuka. Tapi catatannya dibukanya dalam waktu yang lama ya. Artinya kalau ada proses pengisian dan pengosongan itu sudah dilewati proses. Yang kedua, keadaan di mana saklarnya ini ditutup dalam waktu yang lama juga. Nah, sekarang kita lihat, mungkin saya langsung kerjakan aja. Saat saklar dibuka pada waktu yang lama, apa yang terjadi? Kalau ini dibuka, berarti kan rangkaian yang ini tidak ada efeknya ya. Yang dinamakan rangkaian itu kan yang tertutup, maka hanya ada yang ini saja. Nah, ini jadi rangkaian ya
ada R, ada C. Sama dengan yang kita lihat di atas. Kalau ini dibuka dalam waktu yang lama, berarti yang ini tuh sudah dalam keadaan yang steady. Artinya awalnya terjadi proses pengisian kapasitor. Tapi karena dalam waktu yang lama, maka T-nya itu jadi tahingga. Sehingga kalau kita lihat proses pengisian kapasitor ini yang terjadi, tapi karena T-nya tahingga, maka ya Q tinggal sama dengan C kali P. Karena bagian ini jadi 1. 1 minus 0 jadi 1. Maka muatannya ini akan sama dengan ya 2 kali C. Ini sama dengan berapa? 3 volt kali C-nya itu 10 mikro. Sama dengan ya 30 mikro kolom. Oke ya, ini yang keadaan pertama. Jadi rangkaiannya itu ya ini kapasitor, ini resistor, ini baterai. Ini keadaan yang pertama. Yang keadaan yang kedua, sekarang saat saklar ditutup untuk waktu yang lama juga. Artinya yang ini kita tidak bicara proses pengisian dan pengosongan lagi. Karena kata kuncinya di sini adalah waktu yang lama. Berarti proses pengisian sudah selesai, proses pengosongan juga sudah selesai. Mungkin nanti ada soal yang menanyakan proses pengisian dan menanyakan proses pengosongan. Tapi yang ini kita tidak melihat proses itu. Kita hanya ingin tahu bagaimana prinsip kerja dari rangkaian RC. Nah, kalau bentar. Ini bisa dikatakan seperti ini ya, pada waktu yang lama atau istilah yang sering muncul juga sudah steady atau steady state. Steady itu kan keadaan yang stabil, keadaan yang sudah tidak tergantung pada waktu. Jadi kalau muncul istilah ini atau yang atas ini, maka ini menyatakan bahwa proses pengisian atau pengosongannya itu sudah sama, sudah selesai. Oke ya. Nah, keadaan kedua saat saklar ditutup untuk waktu yang lama, berarti saklar itu yang ini, dia ditutup, maka rangkaiannya ya jadi rangkaian. Rangkaiannya jadi seperti apa? Ada yang tahu nggak? Rangkaiannya itu atau yang ini saya gambar. Yang ini saya copy saja. Nah, kalau saklarnya ditutup, berarti kan jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau rangkaian ini ditutup, berarti kan kapasitor ini sudah terisi. Ini kan rangkaian R dan C, kapasitornya sudah terisi. Seperti tadi dijelaskan, kalau kapasitornya sudah terisi penuh, maka tidak ada lagi arus yang mengalir pada kapasitornya. Ya enggak? Kalau sudah tidak ada lagi arus yang mengalir pada kapasitornya, maka arus itu hanya akan mengalir ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Jadi yang tengah sini, dia tidak dialiri oleh arus. Yang ini itu tidak dilewati oleh arus. Karena kapasitornya sudah penuh. Beda tegangannya itu udah sama. Sama dengan apa? Kalau tadi hanya satu baterai, sama dengan baterai ini. Tapi kan ini ada 2 baterai ya, gabungan dari baterai 1 dan baterai 2. Jadi dia sudah, beda tegangannya itu sudah sama.
Sehingga tidak ada arus yang mengalir di sini. Ini juga perlu diingat. Jadi sebetulnya rangkaiannya akan seolah-olah berubah menjadi seperti ini. Ini baterai 1 R1, baterai 2 R2. Seolah-olah berubah menjadi seperti ini. Karena yang tengah ini sudah tidak dilewati oleh arus lagi. Oke ya, semoga bisa dipahami. Kemudian ya, kalau ditanyakan berapa beda potensial antar keping kapasitor, kan ini rangkaian paralel, berarti kan beda potensial di sini. Kalau ini saya tulis AB, akan sama dengan beda potensial ya di sini. Beda potensial di sini. Sebenarnya kalau dilihat di hukum Kirchhoff juga beda potensial sini kan sama dengan kalau saya ambil jalan yang ke sini sampai B atau jalan ke sini sampai B lagi. Jadi beda potensialnya, kalau ditanya beda potensial di antar kapasitornya, antar keping kapasitor, ya kita bisa cari beda potensial yang ini saja atau yang sebelah kanan saja. Bisa dipahami ya? Karena hukum Kirchhoff itu kan bisa ke sini langsung, bisa muter lewat sini, bisa lewat sini, sama saja. Tapi untuk cari itu ya kita perlu cari dulu berapa arus yang mengalir. Ya, kita gunakan hukum Kirchhoff. Misalnya seperti ini. Sekarang kalau Anda diminta untuk menggambarkan arah arusnya kemana? Kalau baterainya hanya 1, ya tinggal ke sini aja. Tapi kan ini ada 2 dan ini saling tolak. Baterai 1 itu naturalnya akan mengalihkan arus ke sini. Baterai 2 juga ke sini. Kan jadi seperti tolak-menolak. Padahal arus itu kan mengalir hanya satu arah saja. Maka ini akan saling kuat-kuatan. Anda kalau diminta seperti itu, cari aja. Baterai yang ini tuh nilainya lebih besar nggak dibanding baterai yang ini. Ikuti saja arah arus yang lebih besarnya. Walaupun kalau nanti kita gunakan hukum Kirchhoff, ya sebenarnya nggak masalah. Kita salah menentukan arah arus juga. Karena nanti kalau salah ketahuan nilainya negatif. Tapi kalau benar arah arus yang kita pilih, ya berarti nilai arusnya akan positif. Kalau saya ambil arah arusnya ke sini, karena baterai E2 lebih besar dibanding E1, maka kalau saya gunakan hukum Kirchhoff ya, saya langsung tulis minus I R2 minus I R1. I-nya sama yang lewat R1 dan R2 karena ini rangkaian seri. Minus ini sama dengan 0. Maka 2 min 1 sama dengan ya I kali R1 plus R2. Maka I-nya bisa langsung kita dapatkan. Selisih potensialnya kurangi R1 plus R2. 3 dan 1, 0,2, 0,4. 3 minus 1, ini 0,2 plus 0,4. Berarti 2 bagi 0,6. 3 ya, 3,3 ampere. Oke, berarti arus yang mengalir itu 3,3 ampere. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya, berapa beda potensial antara keping kapasitor. Ya, tadi Anda bisa ambil, kalau ke sini itu ke tengah langsung kita tidak tahu, tapi kita bisa lewat jalan yang ini atau jalan yang satunya. Maka beda potensial itu P, saya sebut P saja. Saya akan lewat yang ini ya. Ini adalah 2 min I R2. Atau kalau mau lebih terstruktur, kita gunakan hukum Kirchhoff ya. PA minus
plus 2 minus IR2 sama dengan VB. Maka VA min VB itu yang ditanyakan, VA min VB atau VB min VA ya. Ya, sebenarnya nanti kita bisa lihat beda potensial itu kan sebenarnya sama saja. Paling nanti tandanya yang berbeda. Misalnya biasanya VB min VA min IR2. Ini tadi 3, I-nya 3,3, R2-nya 0,4. Berarti berapa tuh? 0,4. Ya, 1,67 ya. 1,67 volt. Anda kalau mau cari lewat jalan yang sini juga harusnya sini sama. Oke, jadi kita dapatkan beda potensialnya itu adalah 1,67. Tadi pertanyaan dari soal ini tuh berapa muatan ya? Beda muatan pada kondisi ini saklar dibuka dan saklar ditutup. Ya kita cari dulu muatan. Muatan itu adalah V kali C, itu 1,67 volt kali 10 mikrofarad. 10 mikro kali 10 minus 6. Maka ya ini 16,7 mikrofarad. Berarti tadi kita sekarang sudah dapatkan yang kondisi 1 ini adalah 30 mikrofarad, mikrokolom, kondisi 2 16,7 mikrokolom. Jadi kalau tadi soal aslinya itu berapa selisih antara dua keadaan tersebut, selisih muatan, ya muatan akhir kurangi muatan awal. 16,7 minus 30 mikrokolom. Berarti berapa? Minus 13,3 mikrokolom. Ya selisihnya ini. Berarti muatan pada kondisi yang kedua itu, yang saklarnya ditutup, lebih kecil dibandingkan muatan saat kondisi pertama. Bisa dipahami nggak ini? Ini kita belum soal ini tidak melihat proses pengisian dan pengosongannya ya. Mungkin nanti saya coba cari soal yang melibatkan proses pengisian dan pengosongan. Tapi dari soal ini kita bisa lihat beberapa hal penting. Pertama, kalau ada muncul istilah ini berarti tadi tidak melibatkan proses pengisian dan pengosongan. Karena ada waktu yang lama. Sebenarnya bisa ini dimasukkan ke persamaan ini dengan tahingga, maka dapatkan ya sama seperti yang biasanya, C kali P. Atau kalau dituliskan steady state juga maksudnya sama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting tadi sifat kapasitornya. Kalau ini sudah terisi, maka tidak ada muatan yang atau arus yang bergerak melewati kapasitor tersebut. Oke ya? Bisa dipahami yang ini? Ivan, paham nggak Ivan? Ivan Dikna? Bisa, Pak. Oke, masih ada waktu sedikit, saya kasih satu contoh lagi. Misalnya kapasitor, ini resistor,
Kemudian resistor seperti ini, kapasitor. Ya ini masih rangkaian RC, C1, C2, R1, R2. Misalnya R1 5 ohm, R2 10 ohm, R3 15 ohm. C1 5 mikrofarad, C2 10 mikrofarad. Udah ya. Kemudian baterainya 24 misalnya volt. Nah, sekarang pertanyaannya, asumsinya ini sudah keadaan steady state atau proses pengisian dan pengosongannya itu sudah selesai. Kalau dalam keadaan steady state, berapa berapa total energi yang tersimpan pada kedua buah kapasitor? Kapasitor itu kan menyimpan energi. Anda kalau lihat catatan sebelumnya, ada bagian yang menyatakan berapa besar energi yang tersimpan pada sebuah kapasitor. Dicoba dulu ya. Pada ya C1 dan C2. Tentu untuk tahu berapa besar energinya, kita perlu tahu dulu tegangan yang melewati kapasitornya. Karena kapasitornya sudah diketahui. Nah, berapa tegangan yang melewati kapasitor C1, berapa yang melewati kapasitor C2. Dan untuk tahu tegangan, kita perlu tahu arusnya dulu. Oke, dicoba dulu ya. Anda kalau ada latihan soal seperti ini, tolong dicoba sendiri ya, jangan hanya melihat saja. Ini yang datang hari ini nggak banyak ya, cuma 43. Pada sehat nggak ini? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sehat. Ya, di Ganesha, ITB Ganesha juga ada beberapa kasus ya. Jadi ya tolong hati-hati aja. Pak, maaf Pak. Ya. Itu yang R3 15 atau 13 Pak? Oh, 15. 5, 10 ini 15. Terima kasih Pak.
Ada yang sudah? Ya mungkin waktunya nggak banyak ya, sebelum saya tutup, saya ingin selesaikan dulu. Mungkin saya akan coba kerjakan, tapi nanti Anda coba lihat lagi ya. Poin penting di sini tuh keadaannya steady state. Artinya apa? Sama dengan soal sebelumnya. Artinya tidak ada arus lagi yang mengalir. Artinya kapasitor itu sudah terisi penuh, sehingga tidak ada lagi arus yang mengalir melalui kapasitor C1, juga melalui kapasitor C2. Artinya, rangkaian yang di atas ini seolah-olah akan menjadi seperti ini saja. Bentar. R1, kalau mau saya gambarkan seperti ini ya, R2. Atau ya, sederhananya akan jadi seperti ini saja ya. Ini hal pertama yang perlu dipahami. Tadinya kan di sini ada kapasitor 1, di sini ada kapasitor 2. Tapi karena arus itu sudah tidak mengalir lagi, karena keadaannya sudah steady state, proses pengisiannya sudah selesai, maka ini jadi hilang, seakan-akan ini tidak ada. Jadi arus itu hanya akan mengalir di sini, melewati R1, ini R1, melewati R2, melewati R3. Atau ya kita bisa melihat rangkaiannya itu seolah-olah seperti ini. Bisa dipahami? Ini poin pertama yang perlu dipahami. Kemudian ya kalau ditanya besar energi yang tersimpan, kalau Anda masih ingat besar energi yang tersimpan itu U, ini adalah setengah CP kuadrat. Tentu kalau ini U1 ya, ini C1, ini V1. P yang melewati kapasitornya. Di sini C-nya kita sudah tahu di soal 5 mikrofarad dan 10. Tinggal cari berapa tegangan yang melewati kapasitor C1. Berapa tegangannya? Idenya gini, kalau saya ingin tahu tegangan yang melewati C1, berarti kan yang ini ya. Tegangan ini. V1. V1 itu dia rangkaiannya paralel dengan R1. Berarti kalau saya tahu tegangan di sini antar R1, maka saya dapatkan tegangan antar C1. Berarti yang perlu kita tahu adalah berapa tegangan yang melewati resistor 1. Demikian juga di sini. Kalau kita ingin tahu tegangan yang melewati kapasitor C2, kita bisa dapatkan dengan melihat tegangan yang melewati resistor 2. Karena antara R2 dan C2 ini kan paralel. Ini itu kan paralel. Maka tegangan di titik ini sama dengan di titik ini. Maka saya perlu dapatkan berapa tegangan yang melewati R2, yang melewati R1. Kalau itu dapat, ya saya bisa dapatkan nilai ini. V1 yang ini. Dan V2 yang itu. Maka ya soalnya bisa selesai. Untuk mendapatkan tegangan yang melewati R1, ya kita butuh arus. Maka di sini pertama kita gunakan hukum Kirchhoff untuk mencari arus yang melewati rangkaian ini. Ini tuh I-nya sama minus, karena rangkaian seri, minus IR3 sama dengan 0. Atau saya langsung aja, I ini adalah R1 tambah R2 tambah R3. Semua angkanya sudah ada, 24. Ini 24 dibagi tadi 5 tambah 10 tambah 15.
Betul ya? Ya, 24 bagi 30. Angkanya nggak bagus. 24 bagi 30. 4/5 ampere atau 0,8 ampere. Itu arusnya. Kalau sudah tahu arus, tinggal hitung tegangannya. Tegangan yang melewati R1, yang ini, apa persamaannya? Ya, tinggal V1. V1 ini sama dengan I1 kali R1. Karena rangkaian ini seri, yang ini, maka I1 ini kan sama dengan I yang ini. Artinya arus yang melewati R1 itu kan arus yang ini nih, 0,8 ampere. Maka ini 4/5 kali R1. 5. Maka sama dengan 4 volt. V2, ya, arus yang melewati R2 kali R2. R2 itu 10, ini 4/5 kali 10. Maka ini adalah 8 volt. Kita sudah tahu V1 dan V2. Maka VC1, tadi seperti yang disebutkan tadi, tegangan yang melewati C1 ini akan sama dengan tegangan yang melewati R1, karena ini angkanya paralel. Maka kita bisa selesaikan. U1 ini adalah setengah tadi C1 P1 kuadrat. Setengah 5 mikrofarad. 5 kali 10 minus 6 kali V1 kali 4. Berapa tuh? Ya, 4 kali 10 minus 5 Joule. Ini U1. U2 ya sama C2 V2 kuadrat. C2 itu 10 kali 10 minus 6 V2 itu 8 volt. Maka ya ini 8 ya bagi 2 4. 4 kali bentar. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Itu kuadrat ya, berarti 16 kali 10 atau 1,6 kali 10 pangkat minus 5. Betul ya? Jadi kalau salah tolong dibetulkan. 8 kuadrat 64 berarti 32. 3,2 kali 10 minus 4 ya. Minus 4. Oke, nanti dicek lagi kalau salah. Berarti masing-masing energi yang tersimpan pada kapasitor itu adalah ini, U1 dan U2. Kalau ditanya total, ya tinggal digabungkan saja. Energi total yang tersimpan pada kapasitor. Oke, ini bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke, ya. Ini waktunya sudah selesai. Sebelum saya tutup, ada yang mau didiskusikan dulu? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akan cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu Bapak. Ya, sama-sama. Amin. Saya tutup ya.